3.000 jalan mewakili 3.000 jalan teratas yang pertama kali dibuka oleh langit dan bumi. Ini adalah gambaran umum tentang bagaimana dunia beroperasi. Jalan 5 elemen yang diwakili oleh logam, kayu, air, api, dan tanah adalah salah satu dari 5 jalan khas di antara 3.000 jalan. Di antaranya, bahkan jalur api yang paling sederhana pun mencakup jalur api yin, jalur api yang, jalur api esensi, jalur api hantu, dan lainnya. Dan konsepsi artistik yang diwakili oleh jalur api, selain ledakan dan kehancuran, ia juga memiliki vitalitas dan masa depan, harapan dan seterusnya, jadi hanya satu jalur api yang dapat menghasilkan ribuan aturan jalan yang berbeda, mewakili ribuan jalan berbeda. Namun di antara 3.000 jalan, hanya ada satu jalan api, dan itulah satu-satunya jalan api. Oleh karena itu, 3.000 jalan mewakili garis besar operasi dunia. Selama Anda mengendalikan 3.000 jalan dunia bawah, Anda dapat membentuk dunia bawah kecil yang mandiri. Ini jauh lebih sederhana daripada mengendalikan semua jalan dunia bawah, itulah yang perlu dilakukan Qin Chen sekarang. Di waktu berikutnya, Qin Chen terus memahami dan memilah banyak jalan dunia bawah di dunia kekacauan. Proses memilah jalan setara dengan proses memahami jalan, memungkinkan Qin Chen untuk memahami jalan ini dan berintegrasi lebih baik dengan dunia kekacauan. Selain itu, saat Qin Chen sedang memilah jalan dunia bawah ini di dunia kekacauan, leluhur Wan Guming dan yang lainnya juga dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan mereka di bawah perintah Qin Chen. Setelah membunuh penguasa makam kematian dan yang lainnya kali ini, yang dibutuhkan Qin Chen hanyalah kekuatan paling penting dari penguasa makam kematian dan asal-usulnya. Adapun kekuatan lain seperti darah jiwa, Qin Chen menghadiahkan itu semua kepada leluhur iblis darah dan lainnya. Peningkatan kekuatan leluhur iblis darah juga akan sangat membantu Qin Chen. Di dunia kekacauan, setengah bulan kemudian, aura mengerikan melonjak ke seluruh dunia kekacauan, menyapu seluruh dunia. Gou Wa dan yang lainnya yang awalnya berada di dunia kekacauan melihat ke langit dengan heran. Mereka terkejut saat menemukan bahwa aura di dunia ini tampak lebih sempurna, dan aura di tubuh mereka sedikit meningkat pesat. Aturannya telah diperbaiki lagi. Ucap gadis kecil itu berdiri di tengah kerumunan, melihat dunia di sekitarnya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Semakin kuat Qin Chen, secara alami dia akan semakin bahagia. Bagaimana jika suatu hari, kakak bisa menaklukkan seluruh dunia bawah? Gadis kecil itu bergumam, matanya perlahan meredup. Karena dia tahu itu terlalu sulit, dan selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen perlahan membuka matanya dan melihat kekuatan aturan yang melanda seluruh dunia. Aturan 3.000 Dao, sekarang saya sudah menguasai 1.356 jenis, dan masih ada 1.644 jenis, saya sudah menguasai lebih dari 40%, hampir 50%. Kata Qin Chen dengan lembut. Meskipun dia hanya menguasai sekitar 40% jalan biasa, dan lebih dari setengahnya belum dikendalikan, Qin Chen sudah sangat puas. Lagi pula, dia baru berada di dunia bawah untuk waktu yang singkat. Mampu mengendalikan begitu banyak 3.000 jalan dalam waktu sesingkat itu sangatlah mengerikan. Jika berita menyebar, itu mungkin akan mengejutkan seluruh dunia bawah. Tempat terbengkalai ini telah menampung banyak tahanan dari dunia bawah selama ratusan juta tahun, dan mereka datang dari seluruh wilayah dunia bawah. Aturan dan jalan yang dimiliki tempat ini pastilah yang paling banyak di dunia bawah. Saya harus menguasai cukup banyak aturan di sini secepatnya. Jika tidak, begitu kamu meninggalkan tempat ini, jika kamu ingin terus menyelesaikannya, kesulitannya pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, tingkat kultivasi saya tampaknya telah meningkat sedikit. Tampaknya peningkatan dunia kekacauan juga memberikan manfaat besar bagi peningkatan tingkat kultivasi saya. Sepertinya jika saya bisa mengumpulkan 3.000 aturan dan jalan di dunia bawah, mungkin kultivasi saya bisa lebih ditingkatkan. Pikir Qin Chen, hatinya tergerak. Namun dia hanya tersenyum, maju selangkah, dan menghilang di antara langit dan bumi. Di bawah pohon iblis 10.000 dunia, Qin Chen tiba-tiba muncul di sini. Melihat Qiansu, Sisi, Ruyu dan Waner yang bersemangat di halaman, dia berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Sisi, apa kabarmu? Ucap Qin Chen bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, ucap Sisi tersenyum tipis, tapi wajahnya masih pucat. Chen, dunia kekacauan tampaknya telah meningkat pesat.
Sudahkah kamu mengintegrasikan banyak aturan dunia bawah? Ucap Qiansu dan yang lainnya berkata sambil bersandar di pelukan Qin Chen. Qin Chen mengangguk, sekarang dunia kekacauan telah mengintegrasikan lebih dari 1.300 dari 3.000 jalan dunia bawah. Faktanya, Anda juga dapat memahami aturan dan jalan dunia bawah di sini. Dengan cara ini, perlawanan Anda terhadap aturan tempat ini seharusnya juga akan meningkat pesat, dan juga dapat meningkatkan kultivasi Anda. Qiansu tersenyum dan berkata, kami telah melakukan ini, tetapi Sisi tidak dapat berintegrasi terlalu banyak ke dunia bawah untuk saat ini, dan hal itu dapat dengan mudah menyebabkan cedera. Qin Chen memandang Sisi dan mereka berempat dengan lembut, jangan khawatir, selama saya di sini, Sisi akan baik-baik saja. Chen, bisakah kamu mengajak kami keluar untuk melihat-lihat? Pada saat itu, Sisi tiba-tiba berkata, kamu ingin keluar, ucap Qin Chen terkejut dan memandang Sisi, tetapi cederamu sangat serius. Saya baik-baik saja, ucap Sisi memandang Qin Chen dengan penuh harap, senior Yuming berkata bahwa saya sebenarnya adalah keturunan permaisuri Mingyue. Saya juga ingin melihat seperti apa dunia bawah dan apa bedanya dengan laut kosmik. Qiansu dan yang lainnya juga mengangguk. Qin Chen memandang Sisi dan yang lainnya tanpa berbicara. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedikit dan berkata, oke, saya akan menyetujui apapun yang ingin Anda lakukan. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya, dan saat berikutnya, mereka berlima tiba-tiba menghilang dari dunia kekacauan. Di puncak gunung jauh dari Istana Raja Hantu, Qin Chen, Qiansu dan yang lainnya tiba-tiba muncul di sini. Qin Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan luar angkasa yang menakutkan menyelimuti mereka berlima, membentuk ruang independen. Dengan kendali Qin Chen atas jalan dunia bawah, dia mampu memblokir pengaruh sebagian besar jalan biasa pada Chen Sisi dan lainnya. Apakah ini dunia bawah? Begitu Sisi dan yang lainnya muncul di sini, mereka memandang dunia di sekitar mereka dengan takjub. Langit kelabu penuh dengan keheningan yang mematikan. Pegunungan di kejauhan juga hancur. Bahkan beberapa istana di depannya sangat rusak, sepertinya baru saja terjadi pertempuran besar. Apalagi di bawah istana di depan, terdapat jurang besar dan runtuhan yang mengarah langsung ke kolam Raja Hantu, yang merupakan bekas pertarungan Qin Chen sebelumnya dengan penguasa makam kematian. Semua ini tampak sangat menyedihkan. Tempat kita berada disebut tanah terbengkalai. Itu adalah tempat pengasingan di dunia bawah, tempat para tahanan ditahan. Ucap Qin Chen berkata pada Chen Sisi dan yang lainnya. Mereka berdiri di puncak gunung, memandangi pegunungan yang rusak di kejauhan. Tempat di mana para tahanan ditahan. Pantas saja dunia di sini seperti ini, ucap Yu Qiansu bersandar pada Qin Chen, melihat dunia gelap di kejauhan, dan kemudian keruntuhan bobrok di depannya. Tetapi bahkan di tempat yang sangat terpencil, Yu Qiansu dan yang lainnya merasa sangat nyaman, benar-benar rileks secara fisik dan mental. Selama kurun waktu ini, mereka berada di dunia kekacauan. Ini pertama kalinya mereka datang ke dunia bawah, jadi tentu saja mereka penuh rasa ingin tahu. Tetapi mereka tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun di hati mereka, karena selama mereka bersama Qin Chen, mereka tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Sisi, bagaimana kondisimu? Kali ini, Qiansu dan yang lainnya semua melihat ke arah Chen Sisi. Aku baik-baik saja, ucap Sisi tersenyum pucat. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mengulurkan tangannya untuk merasakan kekosongan di sekelilingnya. Tiba-tiba, nafas kuat dari dunia bawah terus meresap ke dalam tubuhnya. Aura yang familiar, gumam Sisi, namun ia membuang kontaknya dengan aura dunia bawah, karena ia tahu bahwa begitu ia benar-benar menyerap aura dunia bawah antara langit dan bumi, luka di tubuhnya akan semakin tak tertahankan. Jika saatnya tiba, dia hanya akan disambut kematian. Alangkah baiknya jika luka Sisi disembuhkan. Sekalipun tempat ini hanya penjara, selama kamu ada di sini, Chen, kami bersedia memperlakukan tempat ini sebagai rumah kami. Ucap Ruyu tiba-tiba menghela nafas, dan Waner juga mengangguk. Bagi mereka, tidak peduli di mana mereka berada, apakah itu laut kosmik atau dunia bawah. Dalam pikiran mereka, selama ada Qin Chen, itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Jangan terlalu banyak berpikir, ucap Qiansu melihat mata sedih Ruyu dan yang lainnya dan meraih tangan mereka. Jangan khawatir, saya pasti akan menyembuhkan Sisi. Kita telah mengatasi begitu banyak kesulitan selama bertahun-tahun, jadi apa arti kesulitan kecil ini?
Ucap Qin Chen berkata dengan lembut sambil membelai rambut beberapa orang, merasa sedikit tertekan. Melihat ke belakang baik-baik, nampaknya setiap wanita yang bersamanya pernah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Qin Chen sepertinya terpengaruh oleh emosi mereka, Yu Qiansu tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Chen, ketika cedera sisi pulih, kita akan menemukan tempat yang tenang untuk membuat bayi." Qin Chen tersipu ketika mendengar ini. Meskipun yang lain memiliki beberapa pengalaman dengan Qin Chen, mereka tidak tahan dengan pernyataan langsung Yu Qiansu, dan wajah cantik mereka memerah. Qin Chen tiba-tiba merasakan kepuasan di hatinya, dia mengulurkan tangannya dan membawa mereka berempat ke dalam pelukannya. "Oke, kalau begitu kita berlima akan membuat bayi bersama." Saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, semua orang menikmati kehangatan yang tenang. Kebahagiaan setelah penderitaan lebih berharga, dan pertemuan kembali setelah lama berpisah bahkan lebih disayangi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Sisi tiba-tiba berkata, "Chen, ini adalah istana Raja Hantu yang Anda sebutkan sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengajak kami jalan-jalan? Kami belum melihat seperti apa istana Raja Hantu itu." Yu Qiansu dan yang lainnya juga mengangkat kepala dan menatap Qin Chen. Merasakan tatapan penasaran dari keempat orang itu, Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, "Oke, saya akan mengajakmu melihat istana Raja Hantu." Begitu kata-kata itu keluar, Qin Chen membawa Qiansu dan yang lainnya dan langsung melangkah keluar. Dalam sekejap, Qin Chen dan yang lainnya muncul di alun-alun istana Raja Hantu. Karena konfrontasi sebelumnya, istana Raja Hantu penuh dengan reruntuhan. Banyak orang dari istana Raja Hantu datang dan pergi, semuanya berlatih dengan rajin. "Saya telah bertemu Tuan Hades." Melihat Qin Chen dan yang lainnya muncul, orang-orang dari istana Raja Hantu ini buru-buru memberi hormat dengan ekspresi hormat. Pada saat yang sama, setelah melihat Sisi dan yang lain di sekitar Qin Chen, mata orang-orang ini menunjukkan keterkejutan. Kemunculan Qiansu dan yang lainnya seperti dewi di dunia bawah, terutama temperamen mereka, yang sangat berbeda dari para pembudidaya hantu di dunia bawah, memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada para pembudidaya hantu di istana Raja Hantu ini. Qin Chen mengangguk, memimpin Sisi dan yang lainnya masuk, dan segera memasuki bagian dalam istana Raja Hantu. Siapa dewi di sekitar Master Hades barusan? Melihat temperamen mereka, mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari tanah terlantar kita. Tidak perlu bertanya, itu pasti wanita Lord Hades. Lord Hades memiliki status bangsawan, dan wanita di sekitarnya tentu saja bukan orang biasa. Kalau begitu, bukankah aku harus memanggilnya Nyonya mulai sekarang? Kemanapun Qin Chen lewat, orang-orang di istana Raja Hantu dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka juga berseru kaget dan berbisik. Hanya saja semua percakapan ini secara alami jatuh ke telinga Qin Chen. Orang di dunia bawah ini terlihat tidak berbeda dengan laut kosmik. Kecuali perbedaan aturan dan jalan kultivasi serta perbedaan dalam tubuh fisik dan jiwa yang terkondensasi, sisanya hampir sama. Ucap Qiansu berkata sambil tersenyum. "Faktanya, itulah masalahnya." Ucap Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata lagi, yang disebut orang-orang di dunia bawah sebenarnya tidak berbeda dengan surga teran, dunia iblis, dan alam semesta gelap di alam semesta asli kita. "Ayo pergi, aku akan membawamu ke dunia dalam. Lihatlah sekeliling, ada lorong luar angkasa khusus di bagian terdalam istana Raja Hantu. Jantung runak angkasa di dunia kekacauan diperoleh dari lorong luar angkasa jauh di dalam istana Raja Hantu. Kamu bisa juga pergi dan melihatnya." Selama percakapan, beberapa orang telah mencapai kedalaman istana Raja Hantu. "Suamiku, patuhi saja kami." "Ya, suamiku, Tuan Hades telah berkata bahwa dia tidak akan pernah berurusan dengan kita di masa depan. Itu menunjukkan bahwa Tuan Hades tidak membenci kita. Lagi pula, suamiku, akhir-akhir ini kamu telah berlatih keras dalam pengasingan. Kamu pasti kelelahan. Kamu harus menggabungkan kerja dan istirahat. Kemarilah, aku akan memberimu tepukan di punggung." "Suamiku, aku juga menginginkannya." Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya sampai ke dalam istana Raja Hantu, tiba-tiba, terdengar suara tawa yang mencemooh, sangat menggoda. "Apa yang kamu lakukan? Berhenti, cepat berhenti, hei, di mana kamu meletakkan tanganmu?" Di saat yang sama, suara kasar dan sedikit panik keluar, tampak terburu-buru. "Chen, ini," ucap Qiansu dan yang lainnya terkejut,
menghentikan langkah mereka dan tercengang. Siapa? Pergerakan di sini langsung dirasakan oleh orang-orang di aula dalam. Dalam sekejap, beberapa aura bergegas menuju pintu. Saat mereka bergegas, mereka mendengus, siapa yang berani masuk ke aula dalam suamiku tanpa izin? Beberapa sosok putih setengah berpakaian muncul di pintu dalam sekejap. Mereka adalah sekelompok anggota keluarga Raja Hantu Senming. Ketika pemimpinnya melihat Qin Chen, dia terkejut. Tuan Hades. Ada juga suara jatuh ke dalam, lalu sesosok tubuh berlari keluar dengan tergesa-gesa, berguling dan merangkak, itu adalah Wan Gumingzu. Tuan Chen, ucap Wan Gumingzu tampak malu dan wajah lamanya memerah. Wan Gu senior, ucap Sisi dan yang lainnya kaget. Pemandangan di depan mereka terlalu binal. Meskipun Wan Gumingzu tidak mengungkapkan apapun saat ini, ekspresi panik Wan Gumingzu membuat orang-orang teringat pada orang-orang yang ditangkap dan diperkosa di tempat tidur. Ketika Wan Gumingzu melihat Sisi dan yang lainnya, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih merah, dan dia berharap bisa menggali setiap celah di tanah. Ini memalukan, sungguh memalukan. Ahem, Tuan Chen, Nyonya, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Bukankah bawahan ini baru saja mengenal tubuh ini? Dan mereka juga sangat akrab dengan tubuh ini, jadi mereka hanya mengolah tubuh fisik dengan lebih baik dan meningkatkan kekuatan tubuh fisik, tidak ada maksud lain. Ucap Wan Gumingzu buru-buru menjelaskan. Ya, Tuan Hades, kami baru mempelajari struktur tubuh. Ucap banyak anggota keluarga Raja Hantu Senming juga berkata dengan tergesa-gesa. Saat mereka berbicara, mereka diam-diam melirik Sisi dan yang lain di sekitar Qin Chen, merasa malu di dalam hati. Beberapa dari mereka sebenarnya diam-diam memikirkan Qin Chen, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Qin Chen. Mereka awalnya memikirkan apakah ada kesempatan untuk menghubunginya, tetapi ketika mereka melihat Sisi dan yang lainnya, mereka tahu bahwa Lord Hades tidak mungkin untuk jatuh cinta pada mereka. Tidak apa-apa, Wan Gu, lakukan saja risetmu. Aku tidak akan peduli tentang masalah ini. Ucap Qin Chen melirik Wan Gumingzu, tapi premisnya adalah untuk meningkatkan kekuatanmu ke level tertinggi sesegera mungkin. Kita akan berangkat ke Laut Mati dalam waktu kurang dari sebulan. Jika tuan muda ini mengetahui bahwa kamu telah menunda kultivasimu, jadi jangan salahkan aku karena telah menghukummu dengan berat. Jangan khawatir, Tuan Chen. Bawahan ini telah memurnikan jiwa penguasa makam kematian dan yang lainnya hingga tingkat yang sangat tinggi. Sekarang jiwa saya telah pulih hingga hampir 50%, dan kekuatan saya juga meningkat pesat. Alasan mempelajari struktur tubuh adalah untuk mencapai keterpaduan yang lebih sempurna antara tubuh jasmani dan jiwa rohani. Peristiwa-peristiwa penting tidak akan pernah tertunda. Ucap leluhur Wan Guming berkata buru-buru. Itu bagus. Ucap Qin Chen mengangguk, berbalik dan pergi bersama Sisi dan yang lainnya. Sial, aku telah ditipu oleh kalian. Melihat Qin Chen pergi, Wan Gumingzu menyeka keringat dingin di dahinya dan mengutuk dengan marah pada sekelompok wanita muda pembudidaya hantu. Untung saja saya sangat disayang, hal kecil ini tidak akan mempengaruhi citra saya di mata orang dewasa. Suamiku, aku tahu aku salah. Ya, kami tidak tahu bahwa Lord Hades akan datang ke sini, apalagi kamu, suamiku, baru saja bersenang-senang. Sekarang Lord Hades sudah pergi, suamiku, mari kita lanjutkan mempelajari struktur tubuh. Tidak ada yang akan mengganggu kita kali ini. Ayo, ucap sekelompok wanita muda pembudidaya hantu melangkah maju satu demi satu, menarik leluhur Wan Guming, tubuh mereka dekat dengannya, dengan aroma hangat dari batu giok lembut. Leluhur Wan Guming ragu-ragu sejenak, lalu mendengus dingin, lupakan saja. Untuk lebih mengintegrasikan roh dan tubuh fisik dan menjadi akrab dengan tubuh ini, saya dengan enggan akan bekerja keras. Suamiku, ayo, ucap sekelompok wanita muda pembudidaya hantu segera terkekeh dan menarik Wan Gumingzu kembali ke aula dalam. Pada saat ini, jauh di dalam istana Raja Hantu, Qin Chen perlahan memimpin Sisi dan yang lainnya ke kolam. Raja Hantu, Qiansu tersenyum dan berkata, Chen, senior Wan Gu itu benar-benar menyukai keanggunan. Qin Chen mengangguk dan berkata, sulit baginya. Dia telah tanpa tubuh fisik selama bertahun-tahun dan akhirnya memulihkan tubuhnya. Dia juga mengalami pertempuran besar sebelumnya, jadi dia secara alami perlu bersantai. Ini masuk akal. Qiansu menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Pada saat ini, Ruyu dan Waner dan yang lainnya juga menoleh.
Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Gumam Qin Chen tertegun. Qiansu tersenyum dan berkata, Chen, kamu mengalami pertempuran besar sebelumnya, bukankah kamu perlu bersantai? Qin Chen tercengang, bagaimana cara bersantai? Ini jenis relaksasi yang sama seperti senior Wan Gu. Qin Chen terdiam. Dia melirik Sisi dan menghela nafas sedikit. Kini luka Sisi belum juga sembuh, bagaimana ia bisa memikirkan hal lain? Semua orang tampak sedih ketika melihat ini, jelas mengetahui apa yang dipikirkan Qin Chen. Sisi ragu-ragu sejenak dan berkata, Chen, meskipun saya terluka, saya tidak keberatan. Saya masih bisa menyemangati Anda. Setiap orang bahagia. Bersorak di samping. Memikirkan adegan ini saja membuatku merasa sangat aneh dan tidak nyaman. Qin Chen terdiam dan berkata, Sisi, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika saya setuju, Qiansu dan yang lainnya mungkin tidak akan setuju. Chen, kami sebenarnya tidak keberatan. Ucap Qiansu dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Ucap Qin Chen tercengang. Ketika Qiansu dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengerucutkan bibir dan terkekeh, menatap Qin Chen dengan wajah menggoda, jelas sangat bersemangat dengan rasa malu Qin Chen. Wajah Qin Chen penuh dengan garis hitam, kalian bercanda. Qiansu berkata sambil tersenyum, jika kamu menginginkannya, Chen, itu mungkin benar. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara lagi. Setelah gangguan seperti itu, suasana hati semua orang meningkat pesat, dan dalam sekejap, mereka telah tiba di kolam Raja Hantu. Pada saat ini, di mana kolam Raja Hantu berada, aura berdarah yang kaya melonjak. Merasakan kedatangan Qin Chen dan yang lainnya, energi darah yang tak terbatas langsung mengembun menjadi sebuah sosok, dan dia memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, Tuan Hades. Itu adalah leluhur iblis darah. Merasakan aura mengerikan dari leluhur iblis darah di depan mereka, Sisi dan yang lainnya sedikit mengubah warna mereka. Tubuh lautan darah. Gumam Sisi dan yang lainnya. Pada saat ini, setelah mengintegrasikan beberapa aturan dunia bawah, aura leluhur iblis darah telah meningkat secara mengerikan, dan hampir mendekati alam puncak transendensi rangkap 3. Tingkat kultivasi seperti itu dapat dianggap sebagai level tertinggi di dunia bawah tanah terlantar ini. Suesa, bagaimana kabarmu? Apakah lukamu sudah pulih? Tanya Qin Chen memandang leluhur iblis darah. Kembali ke Lord Hades, berkat energi darah yang Anda berikan kepada bawahan ini sebelumnya, tidak hanya tingkat kultivasi saya yang pulih, tetapi saya bahkan selangkah lebih dekat dengan fondasi aslinya. Sebelum menuju ke Laut Mati, saya pasti bisa untuk membuat terobosan dalam tingkat kultivasi saya. Jawab leluhur iblis darah tampak bersemangat. Berlatihlah dengan baik. Selama Anda mengikuti saya, puncak alam tatanan abadi bukanlah apa-apa. Akan ada lebih banyak manfaat di masa depan. Ucap Qin Chen mengangguk. Terima kasih, Tuan Hades. Ucap leluhur iblis darah sangat bersemangat. Qin Chen mengobrol dengan leluhur iblis darah untuk beberapa patah kata, dan kemudian dengan cepat memimpin Sisi dan yang lainnya ke lorong luar angkasa asli jauh di dalam kolam Raja Hantu. Tempat ini, saat Sisi muncul di sini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan di mata Sisi. Saat ini, melihat dunia di depannya, tubuh Sisi mulai sedikit gemetar, dan aura di tubuhnya juga berfluktuasi dengan hebat, dan dia bahkan tidak mampu menahan luka asli di tubuhnya. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Sisi, ada apa denganmu? Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan ruang tak terlihat melonjak, dengan cepat menekan aura Sisi. Saya baik-baik saja, ucap Sisi melihat ke lorong luar angkasa di depannya dan berkata dengan ragu, saya hanya merasa sedikit familiar di sini. Apa, familiar? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Tempat ini terletak di tanah terlantar di dunia bawah, bagaimana Sisi bisa merasa familiar? Entahlah, tapi dalam ingatanku, sepertinya aku pernah melihat tempat seperti itu, sepertinya. Ucap Sisi menutupi kepalanya, itu tidak ada dalam ingatanku. Itu seharusnya menjadi ingatan kuno yang tersimpan dalam pikiranku. Kenangan kuno, ucap Qin Chen mengerutkan kening dan memandang Sisi, mungkinkah itu kenangan permaisuri Mingyue? Tidak, meskipun Anda adalah keturunan permaisuri Mingyue, Kaisar Yuming pernah berkata bahwa bahkan orang kuat tingkat kaisar pun tidak mungkin untuk masuk tanah terlantar ini. Satu-satunya kaisar yang memasuki dunia ini saat itu adalah Kaisar Simei. Artinya permaisuri Mingyue belum pernah memasuki tanah terlantar ini sebelumnya,
bagaimana Anda bisa memiliki kenangan seperti itu di benak Anda? Ucap Qin Chen tidak mengerti. Tidak peduli dari sudut mana, bahkan dari sudut pandang permaisuri Ming Yue, Sisi seharusnya tidak mengenal tempat ini. Ini, aku juga tidak tahu. Ucap Sisi melihat sekeliling, tapi perasaan ini seharusnya tidak salah. Dunia ini, serta lorong luar angkasa ini, aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya, dan itu pasti ada hubungannya dengan suatu rahasia. Berbicara tentang ini, Sisi tiba-tiba menutupi kepalanya, menunjukkan ekspresi kesakitan, dia mengerang, wajahnya menjadi pucat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Qin Chen mengubah warnanya dan buru-buru mengangkat tangannya. Dengan keras, beberapa orang dengan cepat menghilang dan kembali ke dunia kekacauan. Di kaki pohon iblis 10.000 dunia, Sisi kembali ke sini dan ekspresinya menjadi sedikit normal. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Ucap Sisi berpikir dengan kesakitan. Sisi, jika kamu tidak bisa memikirkannya, jangan pikirkan itu. Ucap Qin Chen berkata buru-buru. Qiansu dan yang lainnya juga buru-buru maju untuk menghiburnya. Tidak, saya punya firasat. Kalau saya bisa memikirkannya, ini mungkin ada hubungannya dengan apakah kita bisa meninggalkan tempat terlantar ini, kata Sisi buru-buru. Oke, baiklah. Ucap Qin Chen memeluk Sisi dengan lembut, bahkan jika kamu tidak dapat mengingatnya, aku pasti bisa membawamu pergi. Kata Qin Chen dengan lembut. Di hari-hari berikutnya, Qin Chen mengkonsolidasikan budidayanya sambil mengintegrasikan orang-orang kuat baru dari tanah terlantar. Ada banyak pembudidaya hantu di tanah terlantar. Qin Chen mengirimkan semua bawahan istana Raja Hantu dan Xuan Gui Laomo, dan meminta mereka untuk mencari pembudidaya aturan dunia bawah yang berbeda untuk menyempurnakan aturan di dunia bawah di dunia kekacauan. Sekarang tingkat budidaya Qin Chen saja tidak cukup, meski hanya ditingkatkan sedikit, selama itu bisa membantunya meninggalkan tanah terlantar di masa depan, Qin Chen tidak akan mengendur sama sekali. Pada saat yang sama, Qin Chen sering datang ke tempat lorong luar angkasa menghilang di bawah kolam Raja Hantu, terus-menerus belajar dan bermeditasi. Sisi mengatakan bahwa tempat ini mungkin ada hubungannya dengan rahasia meninggalkan tempat terlantar tersebut. Meski dia tidak tahu mengapa Sisi mempunyai ide ini, Qin Chen secara naluriah mempercayai perkataan Sisi. Namun, tidak peduli bagaimana Qin Chen bertanya dan meneliti, kecuali bahwa tempat ini agak mirip dengan mata air laut mati yang asli, Qin Chen tidak pernah memperoleh apapun. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Jumlah aturan dunia bawah yang diintegrasikan ke dalam dunia kekacauan juga telah melebihi 40.000, dan Qin Chen juga telah mengintegrasikan aturannya sendiri secara ekstrim. Aura menakjubkan melonjak di tubuh Qin Chen, dan ada aura kematian samar melonjak di domain Qin Chen. Ini adalah domain kematian dari penguasa makam kematian. Di bulan ini, Qin Chen telah menguasai aura domain dari penguasa makam kematian. Meskipun Qin Chen belum menjadi Master Transcendent rangkap 3, dibandingkan dengan lawannya. Pengendalian domain, Qin Chen sudah jauh di atas banyak transendensi rangkap 3. Domain tatanan penguasa makam kematian telah saya kendalikan. Selain itu, saya telah menguasai total 1567 aturan dan jalan. Saatnya pergi ke Laut Mati untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Pikir Qin Chen membuat keputusan. Meski masih ada beberapa hari sebelum kawasan terlarang Laut Mati dibuka, Qin Chen belum pernah ke Laut Mati, jadi tentu saja dia perlu pergi ke Laut Mati untuk memahami situasi sebelum kawasan terlarang dibuka. Setelah mendengar berita tersebut, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya juga bersemangat untuk mencobanya. Setelah melakukan beberapa pengaturan sederhana, Qin Chen segera membawa Wan Gu Mingzu dan lainnya dan langsung menuju ke Laut Mati. Kali ini pergi ke Laut Mati, Qin Chen membawa beberapa orang yang berguna baginya ke dunia kekacauan dan membawa mereka bersamanya. Sedangkan orang-orang tak berguna lainnya dari Istana Raja Hantu, Qin Chen meninggalkan mereka di Istana Raja Hantu. Qin Chen tidak perlu melindungi banyak pembudidaya hantu di Istana Raja Hantu seperti seorang pengasuh, dia hanya perlu mengambil orang-orang yang berguna baginya, dan tidak perlu mengkhawatirkan masa depan semua orang. Xuan Gui, di antara kita semua, kamu yang paling sering ke Laut Mati. Datang dan pimpin jalan. Selama terbang lintas, Qin Chen bahkan memerintahkan Xuan Gui Laomo untuk memimpin jalan. Setelah terbang dengan kekuatan penuh selama lebih dari sehari, Qin Chen telah melihat Laut Mati, hanya dalam waktu singkat dari saat Qin Chen melihat Laut Mati hingga saat dia berdiri di tepi Laut Mati.
Sebelum memasuki Laut Mati, Qin Chen merasakan air laut di tubuhnya bergulung-gulung seperti gelombang pasang. Perasaan luas mengingatkan Qin Chen saat pertama kali memasuki Laut Pasang Surut Void. Saat itu, Laut Pasang Surut Void berada tanpa batas dan tanpa akhir. Kedalaman Laut Mati lebih mirip Suhai tempat Kaisar kuno senior berada. Melihatnya saja akan menimbulkan perasaan putus asa yang diselimuti niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuan, ini Laut Mati, ucap Xuan Gui Laomo berkata dengan hormat. Qin Chen mengangguk. Dia menjadi tenang dan melangkah ke Laut Mati di depannya. Begitu dia memasuki Laut Mati, dia sepertinya merasakan rasa dingin yang mengerikan datang darinya. Selain itu, ada juga perasaan jantung berdebar-debar, bahkan dengan pikiran Qin Chen, ada denyut samar pada saat ini, seolah-olah dia melihat niat membunuh yang tak ada habisnya dan jiwa-jiwa yang mati di Laut Mati.